baik. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Wow, minggu kelima di bulan ini kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Hampiri Tuhan secara pribadi. Terima kasih Yesus. Setiap hari ya Tuhan yang boleh kami lalui bersama. Kami datang membawa setiap pujian kami. Sekalipun kau tinggalkanku, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu. Kutemukan kasih-Mu. Mari sama-sama dengan hati penuh kerinduan kita kembali mengangkat pujian ini, kembali katakan. Hari-hari ku lalui, detik-detik ku jalan. Kami tahu ya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku, dan tak pernah sekalipun Kau biarkan. Tak pernah sekalipun Kau kecewakan. Hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu. Temukan bersama-sama dengan batin bunyi kembali katakan, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu. Bukan kasih. Mari katakan, hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu Tuhan. Kami menemukan damai sejahtera dalam hidup kami. Amin. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu. Temukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami datang padamu ya Bapa, membawa setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku
baik bagi hidup Amin. kami Tuhan. Sebab tak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau bernyanyi buat namamu, meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang ajaib bagi hidup kita. Bapak Ibu kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu bersama-sama. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan, Kaulah yang jaya dan perkasa, beribu masalahku lalu.
Sebelum duduk bilang kiri kanan yang kau diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur mempunyai Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang tak terbatas dengan apapun juga dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan yang kamu mengelolanya, berikan hikmat daripadamu. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami akan memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari. Percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu kepada kami Tuhan nyata dan sempurna bagi hidup kami. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah seumur hidup kami. Kami tahu dimanapun Engkau menempatkan kehidupan kami, inilah jalan yang terbaik yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat pertolongan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau tempatkan aku di mana ku berada. Ku tahu Bapa, inilah jalan-Mu. Suka dan duka telah ku lalui, selalu indah pertolongan-Mu. Kau Tuhan di hidupku, ku percaya padamu, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu kepadaku nyata dan sempurna. Ku percaya, ku percaya. Oh Tuhan, janji-Mu kepadaku
telah ku lalui, selalu indah pertolongan. Kau Tuhan di hidup, katakan ku berserah padamu. Ku berserah padamu, ku percaya, janjimu kepadaku nyata dan sempurna. Ku percaya, oh Tuhan, janjimu kepadaku tak berubah seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, saya ulang kita begitu selalu di hadapan Tuhan. Ku percaya, janjimu kepadaku nyata dan sempurna. Ku percaya, oh Tuhan, janjimu kepadaku tak pernah berubah seumur hidupku. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu setia terhadap janjinya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami mau berdoa khusus buat saudara kami yang masih sakit Tuhan. Kami berdoa buat Pak Anen, buat Ibu Anen, buat kakak dari Ibu Anen yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu menyembuhkan dia Tuhan. Memberikan kesehatan kepada Pak Anen, Ibu Anen dan juga kakak dari Ibu Anen. Tuhan berikan kesehatan kembali kepada dia. Kami berdoa juga untuk Pak Beben. Tuhan tolong dia, kami imani terus mujizat Tuhan buat dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pemulihan daripada Yosean, adik kami, anak kami yang masih kecil ini. Engkau akan pulihkan dia terus Tuhan. Pulihkan Pak Suhendra Tuhan. Engkau tahu keadaannya saat ini. Biar dia boleh terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat kami yang sedang sakit. Kami untuk PP, Engkau pulihkan terus keadaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kedatangan Kristus kembali. Kita bisa baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 15. Yang jadi pertanyaan buat kita adalah apa yang akan terjadi sebelum Kristus datang kembali menurut nats di atas atau nats yang kita baca dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 15. Akan ada beberapa fenomena-fenomena yang akan terjadi sebelum Kristus datang kembali. Yang kedua ke dunia. Yang pertama dari nats itu dikatakan munculnya kesesatan. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3a. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan-pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah
hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, fenomena ini akan muncul, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana akan muncul yang namanya kesesatan. Makanya Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika yang berkata, kami minta kepadamu, saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ya. Kadang-kadang kita dibuat bingung Bapak Ibu. Kita gelisah. Dengan apa? Fenomena-fenomena yang muncul menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti akan ada yang namanya pengajar-pengajar palsu yang semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan ada pengajar-pengajar palsu yang semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui ajaran-ajaran yang disampaikan. Ada satu ajaran yang sedang menjadi fenomena, yaitu ajaran yang datangnya dari Korea, Bapak Ibu. Ya. Ajarannya itu sepertinya sama, Bapak Ibu. Tapi akhirnya, endingnya berbeda dengan kebenaran Alkitab. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Penyesatan selalu menggunakan cara yang mirip. Ingat Bapak Ibu, penyesatan selalu menggunakan cara yang mirip. Dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Sebagai jemaat Tuhan, kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Langkah waspada dan tertanam di dalam kebenaran adalah kuncinya. Bapak Ibu, waspada. Kita mesti waspada. Bapak Ibu, kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mewaspadai yang namanya kesesatan. Ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan iman percaya kita. Untuk itu kita perlu tertanam dalam kebenaran. Tertanam dalam Alkitab yang sesungguhnya, yaitu firman Allah. Salah satu caranya adalah kita harus tertanam di sebuah gereja lokal, Bapak Ibu. Di situ kita akan bisa tertanam di dalam kebenaran akan firman Allah. Ajaran-ajaran akan disampaikan sesuai dengan firman Allah. Kita mesti tertanam di dalam kebenaran, arti dalam firman Allah yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita akan terus melakukan ya pembacaan Alkitab kita setiap hari, Bapak Ibu. Penting kita membaca Alkitab. Meskipun banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti, tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar firman Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Roh Kudus bisa tolong kita. Dia Roh penolong. Karena Roh Kudus adalah Roh yang mengilhamkan pembuatan Alkitab. Dia pasti menolong kita untuk kita bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Allah yang kita pelajari buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kita mesti tertanam dalam kebenaran firman Allah. Dan kita mesti tertanam di sebuah gereja lokal. Di gereja ini Bapak Ibu Tuhan, kita pernah melakukan pemuritan namanya Deeper. Saya rindu Bapak Ibu, kita membuka kelas ini kembali. Siapa? Kita mau dimuridkan.
Jadi jemaat tidak cukup hanya jadi jemaat setiap hari Minggu ibadah. Tapi kita mesti jadi seorang murid. Alkitab bilang, jadikan semua bangsa muridku. Jadi muridnya Kristus. Seorang murid dia mau diajar, mau belajar. Dan mau ditegur, dibimbing. Makanya pentingnya Bapak Ibu Tuhan, kita harus tertanam dalam kebenaran firman Allah. Supaya apa? Kita tidak akan menjadi orang yang nanti gampang diombang-ambingkan oleh begitu akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Akhirnya kita jadi bingung, gelisah. Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya akhirnya palsu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, fenomena apa? Munculnya kemurtadan. Murtad kata Alkitab. Dari nats yang kita baca dari 2 Tesalonika pasal 2. Dan seterusnya. Dikatakan 2 Tesalonika 2 ayat 3b. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ingat Bapak Ibu, sebab sebelum hari itu, hari di mana Yesus datang, haruslah ada murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kata murtad di sini dari bahasa aslinya berarti menjauh atau meninggalkan. Arti lain dari kata tersebut adalah pembelotan atau pemberontakan. Berapa banyak orang jadi murtad? Karena alasan apa Bapak Ibu? Alasan uang. Orang diiming-iming sama uang bisa jadi murtad loh. Artinya apa? Meninggalkan. Tadi arti katanya menjauh atau meninggalkan. Meninggalkan siapa? Meninggalkan iman percayanya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tinggalkan imannya. Gara-gara apa? Uang. Uang. Bahasa Jermannya cien. Bahasa Koreanya hepeng. Ya. Orang bisa murtad loh Bapak Ibu. Berapa banyak anak-anak Tuhan di Indonesia. Dia murtad tinggalkan Tuhan. Karena dimiming sama uang. Dikasih uang. Disekolahkan semuanya. Dia tinggalkan imannya. Apalagi Bapak Ibu. Karena jabatan. Kalau kau mau punya jabatan bagus. Kalau kau mau cepat naik jabatan. Dapat posisi bagus. Kamu tinggalkan Yesus kamu. Bisa terjadi Bapak Ibu. Karena jabatan orang meninggalkan Yesus jadi murtad. Dan itu Alkitab sudah nyatakan. Akan terjadi Bapak Ibu. Pertanyaannya. Bagaimana dengan kita? Hati-hati. Jangan sampai kita pun ikut dalam hal seperti ini Bapak Ibu. Sampai kita murtad. Karena pasangan hidup. Ada orang yang bisa meninggalkan imannya karena pasangan hidup. Ya daripada gak kawin-kawin. Bahasa yang benar tuh kawin loh Bapak, bukan nikah. Bahasa Indonesia yang baik tuh, yang benar tuh kawin. Dikawinkan. Ya daripada saya gak nikah-nikah, udahlah siapa aja dia saya sikat. Hati-hati Bapak Ibu. Alkitab memberi peringatan kepada kita. Jangan sampai kita murtad. Di mana orang tidak lagi akan memegang imannya. Sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan. Ingat ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ada kata penting. Ingat penting.
dalam hidup kita yang perlu kita pertahankan. Apapun kondisinya, kita tetap mempertahankan iman kita dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kita mau berkata, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kita. Ada satu keluarga di India. Dia ketangkap Bapak Ibu. Ketahuan dia jadi Kristen. Lalu dia disidang di lingkungannya. Disuruh menyangkal. Dia gak mau. Lalu dia bilang, kalau kamu gak mau nyangkal, saya bunuh anak kamu. Dia gak mau menyangkal, dibunuh anaknya. Lalu kemudian, kalau kamu gak mau menyangkal, saya bunuh istri kamu. Istrinya dibunuh, tinggal dia sendiri. Disuruh menyangkal. Dia nyanyi Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia dibunuh, dia mati sekeluarga. Tapi dia jadi martirnya Tuhan. Mempertahankan iman percayanya. Sehingga dia tidak murtad di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini kita mesti waspadai. Karena menjelang kedatangan Kristus Bapak Ibu, Alkitab kasih tahu akan muncul namanya penyesatan. Penyesatan. Bapak Ibu, hati-hati. Ada orang, wah dia bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Hati-hati. Kita percaya mujizat. Kita percaya Bapak Ibu. Tapi kita hati-hati. Ya. Kita harus kembali semuanya diuji menurut kebenaran Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kemudian kemurtatan akan terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak negara-negara yang dilawat Tuhan, Bapak Ibu, dan akhirnya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu negara ya yang perlu kita selidiki kebenaran, tapi udah berapa banyak orang yang mengatakan negara itu sekarang menjadi negara yang begitu terasa kekuatan di mana banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tempat ibadah mereka yang lama kosong. Bapak Ibu, karena mereka apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita jadi orang yang terdahulu jadi terkemudian. Orang yang terkemudian jadi yang terdahulu. Apalagi sampai kita murtad. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, munculnya antikris, munculnya roh antikristus, termasuk antikris di dalamnya. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini namanya, ini antikris nih. Dia meninggikan diri. Ya, mau disembah sebagai Allah. Dan bahkan dia akan ingin duduk di bait Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu namanya antikris. Bapak Ibu. Berarti apa? Akan ada seorang yang akan memimpin sebagai antikris. 1 Yohanes 2:18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang, ada kata seorang. Berarti dia akan seorang, memimpin. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini
benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saya percaya ayat ini sangat relevan dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Ada pemimpinnya seorang antikris, tapi roh antikris juga banyak, yaitu orang-orang yang nggak mau percaya sama Yesus. Orang-orang yang mau menganiaya kehidupan orang Kristen. Itu akan muncul, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tadi, Bapak Ibu Tuhan, dikatakan dalam 1 Yohanes 2:18 sekali disebutkan juga bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus. Yaitu orang-orang yang menolak percaya kepadanya. Jadi jangan heran Bapak Ibu Tuhan, kalau nanti akan ada terjadi orang-orang yang gak suka dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena ada roh antikristus pada orang itu. Dia sangat gak suka dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di dalam pekerjaan. Mungkin dalam lingkungan kita tinggal. Bapak Ibu. Kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini Bapak Ibu. Sekali lagi ini anugerah. Kita gak tahu di lingkungan ini. Ya, bagaimana orang-orangnya kita gak tahu. Ya, mungkin aja ada orang-orang yang memiliki roh antikristus. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kita doakan aja terus dia. Ya. Itu akan bisa terjadi Bapak Ibu Tuhan. Karena Alkitab sudah memberitahu kepada kita. Dan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini akan terus kelihatan. Dan mulai terus digenapi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Mengingat masa-masa sulit ini, tidak hal lain yang kita bisa lakukan kecuali memperteguh iman percaya dan pengenalan kepada Kristus. Bapak Ibu, ketika masa-masa sulit itu akan terus datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Alkitab mengingatkan kita supaya kita tetap memperteguh iman kita. Pertanyaannya Bapak Ibu hari ini, bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Apakah semakin teguh? Apa setengah teguh? Apalagi kendor? Iman kita harus semakin teguh dalam Tuhan. Semakin kuat. Meskipun banyak terpaan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang bisa menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Diajar untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang kokoh dibutuhkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat Bapak Ibu, iman yang kokoh itu bisa kuat karena kita mempelajari dan mendengar firman Allah. Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau Bapak Ibu nggak rajin ke gereja, nggak rajin baca Alkitab, gimana imannya bisa teguh? Pada Alkitab mengajar pada kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus semakin iman kita ini semakin diperteguh, semakin kuat dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Kristus semakin dalam, semakin kuat. Bapak Ibu, kita mengenal Kristus bukan kata orang, tapi kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita kenal Yesus itu dalam hidup kita. Pengenalan secara pribadi, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kita. Bagaimana Yesus membuka jalan di tengah-tengah masa hidup kita. Masing-masing kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pun
mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Sehingga pengenalan saya kepada Kristus harus terus semakin hari semakin intim, dekat dengan Dia. Bapak Ibu, pengenalan kepada Kristus. Kenal. Bapak Ibu, ada orang berkata begini. Apa perbedaan tahu dengan kenal? Tahu dan kenal. Tahu semua presiden di Indonesia tahu presidennya Bapak Prabowo. Apakah kita kenal? Belum tentu kita kenal. Belum tentu dia juga kenal. Tapi beda kalau kita kenal. Berarti ada hubungan. Ada hubungan yang saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, kita kenal. Sehingga saya sering memberikan satu gambaran begini Bapak Ibu. Kalau kita kenal, kita lagi kumpul nih di ruangan. Malam-malam nih, ini kan sekarang pagi, malam. Tiba-tiba mati lampu semua, gelap. Tiba-tiba ada yang ngomong. Pak Kiki di mana? Oh, saya tahu. Ini yang ngomong nih. Orang Ambon nih, begitu kan. Saya tahu. Bapak Ibu ngerti kan? Meskipun gelap, nggak kelihatan. Tapi kita bisa kenal. Kenapa? Karena ada hubungan, kedekatan. Pak Wempi bilang suaranya merdu. Bapak Tuhan, itulah beda orang tahu dengan kenal. Kita jangan orang Kristen itu hanya tahu siapa Kristus, tapi nggak mengenal Kristus secara dalam. Bapak Tuhan, pentingnya kita mengenal Kristus secara mendalam. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali akan ada banyak tantangan Bapak Ibu. Akan ada banyak tantangan. Lihat Bapak Ibu, kegoncangan dunia, ekonomi, perang teknologi, dan sebagainya. Bukan hanya perang secara negara dengan negara, tapi perang teknologi sekarang bisa terjadi di mana-mana. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat Bapak Ibu. Orang semakin mencintai dirinya, egois. Apa buktinya orang egois? Coba Bapak Ibu, itu handphone bisa buat orang jadi egois. Betul? Coba kita dulu kan ada umpama. Bapak Ibu tahu kan biskuit kongguan? Duduk di meja ibu sama anak dua lagi apa? Minum teh sama kue. Bahasanya tehwe. Minum teh sama kue. Sekarang kalau kita ketemu di restoran, udah pesan menu ngapain? Semuanya pegang HP. Kita aja pernah kok pendeta-pendeta lagi duduk. Ada orang ngamatin. Gila ini semua pendeta lagi megang HP semua. Keliling-keliling HP yang lagi dipegang. Tuh ada orang foto lagi. Tuh lihat tuh si pendeta lagi main HP-nya sendiri tuh. Ini yang sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Orang makin lama bisa makin egois. Itu Alkitab udah kasih tahu. Orang semakin lama akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih punya kepedulian dengan orang lain. Berbagi kasih. Ya, kita bersyukur gereja kita ada program namanya GBK. Gerakan Berbagi Kasih. Saya mau sharing sedikit nih Bapak Ibu. Minggu lalu saya khotbah di satu gereja. Dengan tema terangilah sekelilingmu. Poin 1, poin 2, poin 3. Terus saya berikan kesaksian tentang GBK. Besoknya ada wakil gembalanya WA saya. Pak Kiki, ini ada orang nih mau nyumbang beras. Waduh, saya bilang puji Tuhan nih. Bapak Ibu. Pertama dia udah nyumbang 2 kali nih. Saya nggak tahu orang yang sama, saya nggak tahu. Dikasih beras sedikit, terus dikasih minyak. Tapi kemarin sore dia bawa lagi beras. Bapak Ibu, biarin aja. Nanti dia datang lagi ketiga keempat kita nggak tahu kan. Bukan hanya beras minyak, teman-teman yang lain mungkin dibawa begitu. Ada apa? Kepedulian.
Semakin kita mengenal Kristus lebih dalam, saya percaya Bapak, semakin kita mencintai Dia. Semakin kita mengenal Kristus lebih dalam, semakin kita berbuat sesuatu untuk Dia. Kita gak akan diam. Karena kita tahu Yesus sudah berbuat sesuatu buat hidup kita. Dia sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin sesuatu yang kita akan perbuat untuk Dia. Makanya Bapak Ibu, iman kita tidak akan kuat kalau kita tidak semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Saya berdoa, biar Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu semua semakin mengalami pengenalan kepada Kristus lebih lagi. Hari-hari yang Bapak Ibu lewati, Bapak Ibu semakin mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita pelajari pagi ini. Fenomena-fenomena yang bisa terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu apa? Munculnya kesesatan. Yang kedua, munculnya kemurtatan. Yang ketiga, yaitu roh antikris yang sedang bergerak. Bahkan ada seorang antikris yang sudah ada. Alkitab bilang mereka belum bergerak lebih bisa leluasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang masih membentengi, yang menghalangi. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu jadul lama. Bisa gak nih? Zaman sekarang berjagalah, main di C. Zaman sekarang berjagalah, berjagalah. Lihat dunia, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terus zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Terus Bapak Ibu, mari nyanyikan lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Bergelora, kedengaran sini sana, sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tangan Bapak Ibu, saya mau berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus meteraikan setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mengajarkan kepada kami untuk kami berjaga-jaga dalam hidup ini. Sebelum Engkau datang yang kedua kali Tuhan Yesus. Karena akan ada fenomena-fenomena yang muncul. Yaitu akan ada munculnya kesesatan, kemurtatan, roh antikris yang terus bekerja. Bahkan seorang antikris yang akan nanti menyatakan diri. Tuhan, tolong kami, mampukan kami
Untuk kami ada dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sejati akan menuntun kami terus. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Untuk jadi kami pelaku firman-Mu. Dan kami boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kami boleh memiliki pengenalan yang kuat dengan Tuhan. Semakin dalam kami mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Meskipun banyak tantangan, banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya iman kami kepada Tuhan Yesus adalah iman yang tepat. Kami mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus dapat menyelamatkan hidup kami. Menolong hidup kami. Masuk ke dalam kekekalan nanti. Kami berubah setiap tanah diangkat Tuhan. Engkau tahu keadaan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu persis hidup mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Berikan kami selalu kemenangan, kekuatan, kemampuan. Jalan keluar dari Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kau berkati mereka setiap hari Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang sedang berlibur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lindungi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Pertemukan kami minggu depan untuk kami kembali berbakti memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan sekaligus kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Persiapkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus kami menopang untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Indonesia pasti terus akan diberkati Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, para menteri, TNI, Polri, anggota MPR, DPR, kepala-kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Indonesia terus diberkati. Kota Jakarta, Jabodetabek di mana kami tinggal pun diberkati Tuhan. Kau berkati lingkungan kami terus di GB Ruko Geraha Niaga. Karena kami boleh terus jadi garam, jadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita. Saat memberi dan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kebaikan, ku bersyukur buat kamu, ku bersyukur buat perlindungan, tak pernah kau biarkan, ku bersyukur.
diberkati lagi karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, Bapak Ibu, kita akan melihat persembahan tarian. Ini gabungan antara kakak-kakak penari dengan sekolah minggu ya. Oke, tunggu sayang, jangan maju dulu ya. Ini dipindahin dulu, nanti kamu nggak muat ya. Oke. Cukup segini atau kurang gede? Cukup ya. Apanya? Ini. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Yeah, terima kasih. Kau cukup bagiku. Yeah. Puji nama Tuhan, terima kasih ya buat adik-adik semua. Ya, terima kasih Felix. Ya. Felix mau nari juga? Oh, enggak ya, jangan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman sepekan untuk informasi ke depan melalui tayangan media. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam good people. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada minggu ini maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahaya di MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Grahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 3 April 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 4 April 2025 pukul 18.30 di GBI Ruko Grahaniaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 5 April 2025 ditiadakan. Ibadah raya pada hari Minggu 6 April 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Grahaniaga, ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Berita duka cita.
telah dipanggil ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Nuryati. Mama dari Ibu Nana, mama mertua dari Bapak Layanto dalam usia 74 tahun pada hari Minggu 22 Maret 2025. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 25 Maret 2025 di Memorial Heaven Park atau Quilling. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Telah lahir dengan selamat putra pertama dari pasangan Bapak Renaldi dan Ibu Giovanni Anggasta Christi yang diberi nama Aiden Gevariel Santoso pada hari Selasa 25 Maret 2025. Hamba Tuhan, pengurus, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025, diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah pada hari Minggu 20 April 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis, tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025 libur, karena Hari Raya Idul Fitri. Dan akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 9 April 2025. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung akun sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media kita untuk mendapatkan informasi terkini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita beri bersama-sama, kita mari ibadah kita. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Biar Engkau yang mendengar doa kami pagi ini Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan berpisah pulang, penyertaan-Mu sempurna. Kami berdoa khusus buat Kook Tuhan. Kau berkati masa tuanya, berkati Kook dengan kesehatan. Tolong dia Tuhan. Engkau yang melindungi dan menjaga dia. Dia tidak sendirian, dia ada Tuhan yang menolong hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu sidang jemaat kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersama Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan.